Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-23, yaitu DNS Server, Master Slave Server. Nah, di bab 23 kali ini kita akan membahas beberapa materi ya teman-teman. Yang pertama, konsep Master Slave DNS Server. Yang kedua, konfigurasi Master DNS Server. Yang ketiga, konfigurasi Slave DNS Server. Yang keempat, pengujian Master Slave DNS Server. Yang kelima, konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Nah, ke teman-teman, dan materi pertama, kita akan membahas mengenai konsep master slave DNS server. Nah, ke teman-teman, di server Debian 1 ini sebelumnya telah kita konfigurasi sebagai master yang sifatnya master ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat pada konfigurasinya. Nah, ke teman-teman, yaitu di sini kita bisa masuk dengan perintah cat namat.conf.local. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, ke teman-teman, di sini untuk TP-nya kan masih master ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lanjut lagi untuk melihat topologinya. Oke teman-teman, jadi materinya itu mengenai master dan juga slave ya teman-teman. Apa sih di antara kedua ini? Nah, jadi slave itu adalah backup ya teman-teman. Jika di sini untuk server 1 Debian itu sifatnya master, nah misalnya rusak nih teman-teman, nanti dapat menggunakan posisi master ini, nah digantikan oleh slave atau server Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi nanti posisinya lokal DNS jika server 1 rusak akan digantikan oleh server 2 Ubuntu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk konsep master dengan slave DNS server ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, dan materi yang kedua kita akan membahas konfigurasi master DNS server. Nah, oke teman-teman, nah jadi pada video sebelumnya, walaupun server 1 di BIN ini kita telah konfigurasi, nantinya jika server 2 ini akan menjadi backup, kita harus mengkonfigurasi lagi ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita akan konfigurasi pada server 1 Debian ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, kita dapat masuk ke nano namat, kemudian tcon titik lokal. Di sini kita bisa enter. Nah, ke teman-teman, nah jadi di sini untuk konfigurasinya, ini adalah konfigurasi sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasi masternya kita bisa uh, ke bawah, lalu di sini kita bisa enter di bawah file teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa tab, lalu di sini kita bisa tambahkan lagi dengan allow transfer. Lalu di sini kita bisa kasih tanda buka kurung keluar seperti ini. Lalu di sini kita bisa masukkan IP yang akan kita transfer ya teman-teman, yaitu IP-nya kita bisa spasi lalu 10.10.10.3. Nah, ini itu IP pada Ubuntu client ya teman-teman. Kita bisa titik koma, lalu di sini kita bisa spasi lalu kasih tanda tutup keluar seperti ini. Kita kasih tanda titik koma lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu yang di bawah juga seperti itu. Kita bisa enter, lalu kita bisa tab, lalu di sini kita bisa menambahkan lagi dengan allow transfer, lalu tanda buka close ini, lalu di sini kita bisa masukin IP-nya, lalu titik koma, lalu spasi, kemudian tanda tutup close, lalu di sini kita bisa kasih tanda titik koma seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasinya itu seperti ini. Lalu di sini kita bisa ctrlx ini, terus enter. Oke teman-teman, setelah itu untuk konfigurasi kedua, kalian bisa masuk ke nano db.kita ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, ke teman-teman, nah di sini untuk serial kita dapat ubah ya teman-teman. Untuk serial kita bisa ubah menjadi 4 ya teman-teman, seperti ini. Lalu di bawah ns1wita.com kita bisa menambahkan ya teman-teman. Kita bisa enter, lalu bisa add. Nah, di sini kita bisa menambahkan yaitu
kita bisa menambahkan ns2.lita.com ya teman-teman. Jangan lupa di belakang kita kasih titik. Nah, ke teman-teman seperti ini. Lalu di bawah IP pada NS1 10.10.10.2 kita bisa enter juga ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa menambahkan yaitu NS2, kita bisa tab, lalu tab lagi. Lalu di sini kita bisa masukkan IP pada Ubuntu client ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ctrl-x. Kemudian ya kita bisa enter. Oke teman-teman, lalu di sini untuk konfigurasi ketiga kalian bisa ketik perintah yaitu nano dp.10 ya teman-teman, seperti ini. Dan di sini kita bisa enter. Nah, teman-teman, seperti biasa di sini untuk serialnya kita bisa ubah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa ke bawah. Nah, ke teman-teman, di bawah NS1 ini kita bisa enter lagi ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa tambahkan IP paling belakang pada server Slack atau server Ubuntu ya teman-teman. Yaitu yang IP-nya itu yang di belakangnya 3 ya teman-teman. Kita bisa tambahkan 3. Kita bisa tab, lalu in, tab lagi, lalu NS, kita bisa tab. Nah, lalu di sini kita bisa menambahkan yaitu ns2.lita.com seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita kasih titik di belakangnya. Nah, kemudian kita bisa ctrl-x. Ini terus enter. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa cek ya teman-teman. Kalian bisa ketik perintah yaitu untuk mengeceknya nama check conf ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini itu outputnya tidak memunculkan apapun ya teman-teman. Nah, itu artinya konfigurasinya itu sudah benar. Lalu di sini kita bisa cek lagi dengan perintah nama checkzone lita.com dan dp.lita. Kita bisa enter. Nah, ke teman-teman, dan di sini tuh terdapat serial 4. Yaitu oke ya teman-teman. Jadi itu artinya bahwa konfigurasi sudah berhasil. Lalu di sini kita bisa cek lagi dengan perintah nama checkzone lalu 10.10.10 in addr arpa dp.10. Dan di sini kita bisa enter. Nah, ke teman-teman, di sini itu terdapat serial 5. Nah, jadi ini konfigurasinya juga sudah berhasil ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa sistem ctl restart pin 9. Seperti ini ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, ke teman-teman, jadi konfigurasinya sudah selesai. Dan metode yang ketiga, kita akan membahas tentang konfigurasi Slack DNS. Teman-teman, lalu di sini kita bisa install dulu dengan perintah apt install pin 9 nya terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa enter. Nah, ke teman-teman, karena saya sudah menginstal sebelumnya, di sini berarti sudah bisa. Lalu di sini kita bisa masuk ke cd/etc/pin. Seperti ini, kita bisa enter. Lalu kita bisa ls. Nah, ke teman-teman, lalu di sini kita bisa nano nama tikon titik lokal ya teman-teman. Seperti ini kita bisa enter. Nah, ke teman-teman seperti biasa, lalu di sini kita akan mengkonfigurasi ya teman-teman. Di sini kita bisa enter lagi. Oke teman-teman, di sini kita bisa ketik zone, lalu lita.com, tanda petik titik 2 atas, lalu di sini kita bisa spasi, lalu tanda K keluar seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, untuk IP-nya bukan master ya lagi ya teman-teman, tetapi Slack karena di sini di server 2 Ubuntu. Kita akan dijadikan Slack atau backup dari DNS-nya ya teman-teman. Nah, masternya pada server 1 Debian. Nah, di sini kita bisa tag. Lalu di sini kita bisa tipe Slack seperti ini ya teman-teman. Kemudian titik koma, lalu kita bisa enter lagi, kita bisa tab. Lalu untuk file kita akan menyimpan di dp.lita ya teman-teman seperti ini.
lalu tanda titik koma, kita bisa enter, lalu kita bisa tab lagi. Lalu di sini kita bisa masukkan DNS masternya teman-teman, yaitu dengan perintah master seperti ini. Lalu kita bisa masukkan tanda buka keluar seperti ini, lalu masukkan IP pada server 1 Debian ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita kasih tanda titik koma, lalu tanda kurung tutup keluar seperti ini, titik koma lagi, kemudian kita bisa enter, lalu tanda kurung tutup, lalu titik koma lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita bisa enter lagi. Nah, kemudian di sini untuk IP-nya ya teman-teman, kalian bisa ketik perintah yaitu zone. Di sini IP-nya itu 10.10.10.in, lalu addr, kemudian .arta. Seperti ini, lalu tanda titik petik 2 seperti ini, lalu kita ada spasi, lalu tanda kurung buka keluar seperti ini, kita bisa enter, lalu di sini kita bisa tab, untuk tipenya yaitu slash, titik koma, lalu kita bisa enter, lalu tab lagi, lalu di sini kita bisa menyimpannya di file tp.10 ya teman-teman. Kita bisa kasih tanda titik. Nah, kemudian kita bisa kasih tanda titik koma lagi, lalu kita bisa enter lagi, lalu kita bisa tab lagi. Nah, di sini untuk masternya tanda buka keluar, lalu IP-nya ya teman-teman. Sini kita kasih tanda titik 2, lalu tanda tutup keluar, kita titik 2 lagi, kemudian kita bisa enter, lalu tanda tutup kurung tutup keluar, lalu tanda titik 2 seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk konfigurasinya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa Ctrl+X. Ini kita bisa enter. Oke teman-teman, di sini kalian bisa cek ya teman-teman dengan perintah yaitu nama checkconf ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini outputnya itu tidak memunculkan apapun ya teman-teman, yang artinya konfigurasinya itu sudah berhasil atau sudah benar. Nah, di sini untuk melakukan restart, kalian bisa ketik perintah yaitu service, kemudian bin 9, lalu preload ya teman-teman. Seperti ini, kemudian kita bisa enter. Nah, di sini kosong ya teman-teman, yang artinya konfigurasinya itu sudah benar ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke perintah cd/var, lalu /change, lalu /bin ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ls. Nah, oke teman-teman, nah jadi konfigurasinya itu akan kita tempatkan di db.lita ya teman-teman, seperti itu. Yang keempat, kita akan membahas mengenai pengujian master/DNS server. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa masuk ke perintah yaitu nano/etc/resolve.conf ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu jadi name server terdapat domain atau IP yaitu 8.8.8.8 dan juga IP 8.8.4.4. Nah, di sini untuk IP 8.8.8 itu digunakan untuk master server, sedangkan untuk 8.8.4.4 itu digunakan untuk master self-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk pengujian kita dapat memasukkan IP dari Ubuntu client teman-teman atau save-nya. Kita bisa ubah ya teman-teman pada IP 8.8.8 menjadi IP pada server 1 Debian, yaitu IP-nya 10.10.10.2 seperti ini. Lalu di sini kita bisa ganti juga menjadi IP pada Ubuntu server ya teman-teman, atau server 2. Kita bisa jadi seperti ini. Kemudian kita bisa Ctrl+X. Kita bisa aja lalu enter. Nah, ke teman-teman, lalu di sini kita bisa cek dengan perintah yaitu di lita.com ya teman-teman. Seperti ini, kita bisa enter. Nah, ke teman-teman, nah di sini itu sudah terlihat bahwa terdapat lokal DNS yang pertama yaitu ns1.lita.com ya teman-teman.
dan juga ns2.data.com. Nah, pada ns1 ini kita bisa mendapatkan IP pada server 1 Debian yaitu 10.10.2, sedangkan ns2 kita mendapatkan IP 10.10.10.3. Nah, jika kalian ingin menggunakan slave server itu, maka mestinya dimatikan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita akan coba pada server 1 Debian-nya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke server 1 Debian, bisa power off ya teman-teman terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa cek lagi ya teman-teman dengan perintah yaitu perintah.com. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini itu terdapat hanya satu saja ya teman-teman, server yaitu IP-nya 10.10.10.3 ya teman-teman. Nah, di mana IP dari Stripe server yaitu server 20 ya teman-teman. Nah, kita akan menyalakan kembali pada server 1 DB-nya teman-teman. Kita bisa running ulang ya teman-teman. Kita bisa masuk lagi pada server 1 DB-nya. Oke teman-teman, di sini kita bisa login ke rootnya. Lalu di sini kita bisa masuk lagi ke cd/etc/bin. Jadi kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa merestartnya teman-teman, sistem ctl restart bin ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke teman-teman, lalu di sini kita bisa masuk lagi ke dikrita.com ya teman-teman, kita bisa enter. Oke teman-teman, nah di sini itu sudah terdapat dua lagi ya teman-teman, seperti di sebelumnya. Dan yang kelima, kita akan membahas mengenai konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa masuk ke nano/etc/resolve.com ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini itu nantinya jika kalian mematikan kliennya, pastinya itu akan berubah defaultnya teman-teman ke nama server defaultnya. Seperti IP-nya misalnya 8.8.8 atau lain sebagainya, misalnya 10.10.2. Itu pastinya IP-nya akan berbeda kalau virtual machine itu dimatikan. Nah, di sini kita akan konfigurasi agar permanen teman-teman, jadi nanti tidak kembali ke defaultnya. Nah, di sini kita bisa keluar ctrl-x, kemudian di sini kita bisa IP-A. Nah, oke teman-teman, di sini itu IP-nya merupakan IP yang diberikan oleh DHCP dari router Debian. Nah, nantinya di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Kita bisa disable enable ya teman-teman pada Ubuntu kliennya. Kemudian kalian bisa klik word, kemudian pilih settings. Lalu di sini kita bisa enable disable ya teman-teman. Kita bisa matikan lagi, terus kita bisa nyalakan lagi. Kemudian di sini kita bisa close saja. Lalu di sini kita bisa ke router Debian-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kemudian kalian bisa masuk ke router Debian, lalu di sini kalian bisa masuk perintah pada nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Kemudian di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa scroll ke bawah saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah di sini lalu di sini kita bisa cari untuk domain name serversnya. Nah, kita bisa ganti dengan IP dari master dan juga IP dari slave server ya teman-teman. Di sini kita bisa ganti ya teman-teman menggunakan IP. Yaitu di sini pada IP server 1 Debian, yaitu IP-nya 10.10.2. Lalu kemudian kita bisa kasih koma. Lalu di sini kita bisa kasih IP pada server Ubuntu 10.10.3 seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ctrl-x dan kita bisa y lalu enter. Lalu di sini kita bisa ketik perintah yaitu system ctrl restart isc dhcp server. Seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ke kliennya Ubuntu lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa cek dengan perintah yaitu di lita.com ya teman-teman, seperti ini. Di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, di sini itu jawabannya. Cuma di sini hanya terdapat
1lita.com ya teman-teman. Lalu di sini itu terdapat IP pada web servernya yaitu 10.10.10.4. Nah, jadi untuk master dan staffnya itu tidak menjawab ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di materi kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.